إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada jabatan di pemerintahan, kursi jabatan di pemerintahan, apakah musibah atau anugerah? Sebuah judul yang isinya adalah pertanyaan, yang tujuan khatib mengangkat judul ini untuk dijadikan tema khutbah kita kali ini adalah karena mengingat kondisi kita saat ini. Bahkan kondisi sekali 4 tahun ketika musimnya pesta demokrasi berlangsung. Kita lihat banyak saudara-saudara kita, banyak warga negara kita berlomba-lomba untuk mengejar kursi jabatan di pemerintahan. Mulai dari kursi jabatan pemerintahan teratas sampai kepada tingkat RT ataupun RW. Yang menjadi sorotan kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, kursi jabatan di pemerintahan menurut ajaran agama kita, bukan menurut hawa nafsu atau pandangan khatib pribadi. Apakah itu musibah bagi orang yang mengejar dan mendapatkannya, atau justru adalah anugerah dan karunia dari Allah? Kaum muslimin sedang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada sumber ajaran kita, maka jawabannya adalah jabatan di pemerintahan bisa menjadi musibah, juga bisa menjadi karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah? Seperti apa karunia? Ketika jabatan itu menjadi karunia Allah, seperti apa? Kapan waktunya? Jawabannya adalah ketika jabatan itu dipikul dan dijalankan dengan amanah. Ketika kursi yang didapatkan di pemerintahan itu bisa ditunaikan dengan hak, didapatkan dengan cara yang benar, kemudian ditunaikan kewajibannya, lalu dilaksanakan dengan adil, dilaksanakan dengan penuh amanah, maka saat itu jabatan di pemerintahan menjadi anugerah, menjadi karunia bagi orang. Salah satu hadis yang menggambarkan bahwa kedudukan atau kursi di pemerintahan adalah karunia Allah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang, 7 jenis golongan orang yang akan diberikan oleh Allah naungan kelak pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah imamun adil, seorang penguasa yang adil. Termasuklah di bawahnya orang-orang yang mendapatkan jabatan kursi pemerintahan yang mampu melaksanakan beban atau amanah yang diberikan kepadanya dengan cara yang baik dan benar. Maka para ulama kita mengatakan bahwa jabatan di pemerintahan itu ada fadlun, ada keutamaannya. Para ulama kita tidak mengatakan mendapatkan jabatan di pemerintahan itu sebuah hal yang terlarang dalam agama kita, tidak. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jabatan-jabatan di pemerintahan, al-wilayat, itu juga punya fadlun, punya keutamaan, punya peran di tengah masyarakat yang itu dihargai oleh agama kita, asalkan peran tersebut memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu kapan kursi jabatan pemerintahan itu menjadi malapetaka, menjadi musibah bagi orangnya, sehingga diharapkan ketika ini dijelaskan, maka bagi orang yang mungkin ingin terjun berlomba untuk mendapatkan kursi jabatan di pemerintahan hanya karena ingin mengejar kejayaan pribadinya, ingin mengukir karir semata, sementara dia tidak melihat kemampuannya. Maka mari kita perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis-hadis berikut ini yang menggambarkan bagaimana resikonya, apa bahaya dan resikonya dari kursi atau jabatan pemerintahan menurut agama kita. Hadis yang pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Auf ibn Malik radhiyallahu anhu menginformasikan bahwa suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sebuah penawaran. Apa kata baginda Nabi? In syi'tum amba'tukum 'anil wilayati wa ma hi. Kalau kalian mau, wahai para sahabatku, kalau kalian mau, saya akan memberitahukan pada kalian apa hakikat dari jabatan pemerintahan itu. Apa hakikat dari jabatan di pemerintahan? Saya akan beberkan kepada kalian apa adanya itu kalau kalian mau. Ketika sahabat ini mendengarkan tawaran dari Rasulullah, kata beliau, fanadaitu bi'a'la sauti faqultu ma hiya ya Rasulullah. Ketika mendengarkan tawaran baginda Nabi ini, sahabat yang bernama Auf bin Malik ini mengangkat suaranya dan berkata, wahai Rasulullah, apa hakikat dari jabatan pemerintahan itu wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para sahabatku, hakikat dari jabatan pemerintahan atau kursi jabatan di pemerintahan itu adalah awwaluha madamah wa thaniha nadamah wa thalithuha azabun yaumal qiyamah. Singkat padat, sahabatku, hakikat kursi jabatan di pemerintahan itu ada 3. Awwaluha malamah, pangkalnya celaan, tengah-tengahnya penyesalan, dan akhirnya kata Nabi, penghujungnya adalah siksaan di hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, coba kita lihat, baru saja kita menduduki jabatan di pemerintahan, sudah sekian banyak celaan-celaan orang-orang yang sudah kita berikan janji-janji. Baru sekian tahun kita menjadi anggota legislatif, sudah sekian orang yang mengeluarkan sumpah serapah,
mengutuk kita, mengatakan kita pembohong, mungkin karena janji-janji kita hanya tinggal duta dan dusta belaka saja. Awwaluha malamah, awalnya kata Nabi celaan. Siap-siap kita dicela, siap-siap kita dinilai ini dan itu. Wasaniha, kemudian di tengah-tengahnya kata Nabi nadamah, penyesalan. Kalaulah orang-orang yang sudah mendapatkan kursi jabatan itu mau jujur, mau menyampaikan apa isi hati nuraninya ketika dia sudah terpilih, maka mungkin kita akan mendengarkan penyesalan-penyesalan. Kenapa saya ikut menjadi calon ini dan calon itu? Karena dia sudah melihat bagaimana berat menghadapi dan menjalankan kursi jabatan itu. Tapi yang lebih berbahayanya, wahai kaum muslimin, kata Nabi, wasadisuha azabun yaumal qiyamah. Tidak cukup dengan celaan, tidak cukup dengan penyesalan di dunia, kata Nabi, di ujung nanti di hari kiamat siksaan sudah menunggu kita. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man adal, kecuali orang yang mendapatkan kursi jabatan pemerintahan itu bisa melaksanakan jabatan itu dengan adil, dengan amanah, dengan adil, kata Nabi, itu selamat. Cuma Nabi memberikan stressing, Nabi memberikan tekanan. Apa kata beliau? Wa kaifa ya'dilu ma'a qaribih. Kira-kira kata Nabi, bisakah seorang pejabat pemerintahan berlaku adil dengan orang-orang yang terdekatnya? Apakah bisa anggota legislatif yang sudah terpilih bisa berlaku adil kepada tim suksesnya, bisa berlaku adil kepada orang-orang yang sudah bertungkus lumus untuk meloloskan dia dalam pemilihan itu? Ataukah dia mengikuti semua permintaan, semua keinginan orang-orang yang ada di ring satunya itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya yang menggambarkan resiko dari kursi jabatan pemerintahan adalah, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Wahai baginda Nabi, apakah engkau mau memberikan saya jabatan, wahai Rasul? Abu Dzar menawarkan dirinya, meminta kepada Nabi untuk diberikan jabatan. Ketika baginda Nabi mendengarkan tawaran permintaan dari sahabatnya ini, lalu Rasulullah menepuk-nepuk bahu Abu Dzar ini. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi memberikan penolakan agar kejiwaan atau jiwa sahabat ini tidak terpukul, maka Nabi berikan pendekatan fisik. Apa kata Abu Dzar? Fadaraba ala mankibai. Ketika Nabi mendengarkan permintaan saya ini, sebelum Nabi berujar, sebelum Nabi menjawab secara lisan, Nabi memukul bahu saya. Setelah itu Nabi berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tak mampu memikul jabatan pemerintahan, wahai Abu Dzar. Wa innaha amanah, dan yang kamu minta ini, wahai Abu Dzar, bukan barang kaleng-kaleng. Yang engkau minta ini, wahai Abu Dzar, bukan perkara-perkara remeh, tapi justru itu sebuah amanah, wahai Abu Dzar. Yang kalian kejar 4 tahun kemudian, wahai masyarakat yang ikut dalam pesta demokrasi, itu bukanlah hal yang biasa. Yang kalian kejar itu adalah amanah yang harus ditunaikan. Bahkan kata Nabi di ujung hadis ini, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah.
dan itu nanti di hari kiamat akan menjadi kehinaan, akan menjadi penyesalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa berapa banyak orang yang sudah memikul jabatan di pemerintahan kelak akan menyesali itu. Tidak ada yang bangga di hadapan Allah. Wahai Allah, saya dulu menjadi bupati. Wahai Allah, saya dulu camat. Wahai Allah, saya dulu anggota ini. Tidak ada yang membanggakan itu nanti di hadapan Allah. Yang ada hanyalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu nadamah. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik illa atallaha yawmal qiyamati maghlulan yadahu ila unuqih." Tidak ada satu pun orang, kata Nabi, yang dia diberikan amanah atau jabatan untuk mengurus urusan 10 orang atau lebih. Bayangkan, 10 orang saja kita urus. Apa jabatan yang kita urus? Hanya 10 orang. 10 orang yang kita urus, kata Nabi. Apa yang terjadi nanti di hari kiamat? Illa atallah, kecuali orang ini yang diberikan jabatan di pemerintah 10 orang minimal, dia akan menghadap Allah di hari kiamat, kata Nabi, dengan kondisi tangannya terbelenggu ke lehernya. Itulah kondisi orang-orang, para pejabat nanti menghadap Allah, tangannya dibelenggu atau terbelenggu ke lehernya. Kata Nabi, fakkahu birruh au awthaqahu ismuh. Ketika di hadapan Allah nanti semua pejabat tangannya akan dibelenggu ke lehernya. Cuma kata Nabi, kalau dia baik, kalau dia bisa pikul jabatan itu dengan baik ketika hidup di dunia, maka tangannya akan kembali baik dan normal, dia akan terbebas dari azab Allah. Tapi kalau tidak, walaupun mungkin LPJ-nya diterima, walaupun ketika hidup di dunia tugasnya itu bisa dia bersihkan, tapi kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya akan tetap seperti itu hingga dia masuk ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, khatib sampaikan sebuah hadis Nabi yang sudah terbukti di hari ini. Kata Nabi, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian, kata Nabi, sekian abad dahulu Nabi sudah menginformasikan. Kata Nabi, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan tamak, kalian akan berlomba-lomba untuk mengejar imarah, jabatan dan kursi di pemerintahan. Kita lihat hari ini. Tapi kata Nabi di ujungnya, wasatakunu nadamah, dan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, bismillahirrahmanir rahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.